Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya saudaraku, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian semua dilimpahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, kita akan membahas tentang seseorang yang tercerdas di dunia yang bernama Albert Einstein, dikenal sebagai sosok yang tidak menerima agama dan konsep ketuhanan. Tapi ngomong-ngomong jangan salah paham dulu. Ada sebuah rahasia besar mengenai kekaguman Albert Einstein pada agama Islam. Bahkan Albert Einstein ketika mengetahui tentang Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi yang baru nonton, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen, dan bagikan ke yang lainnya agar yang lainnya juga mendapatkan ilmu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video yang lainnya. Lantas bagaimana Albert Einstein terhadap agama? Benarkah Albert Einstein kagum dengan agama Islam? Seperti apakah pengakuan Albert Einstein tentang Nabi Muhammad SAW? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tersesat. Saudaraku yang beriman, Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang cukup kritis pada agama. Ia dikenal sebagai fisikawan teoritis yang terkenal berkat gagasannya mengenai konsep relativitas. Sepanjang karirnya, Albert Einstein kerap melibatkan Tuhan. Bahkan ada satu kutipan yang menarik dari Albert Einstein perihal agama. Kutipan itu berbunyi, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lupa. Kutipan dari Albert Einstein memberikan arti bahwa ia punya pandangan tersendiri dengan agama. Albert Einstein sebenarnya besar dari keluarga Yahudi yang taat dalam sebuah kesempatan dan tak pernah ditanya mengenai keyakinan pada konsep ketuhanan yang ditawarkan agama samawi. Namun Albert Einstein berpendapat bahwa Tuhan dalam ajaran Yahudi sejatinya hanyalah khayalan yang tumbuh di kepala penganutnya. Bagi saya, agama Yahudi sama seperti agama yang lainnya, yakni reinkarnasi tahayul paling tak masuk akal. Mereka, para penganutnya, punya kualitas yang biasa-biasa saja. Saya tidak melihat adanya keistimewaan dari mereka. Menurut pengakuan Albert Einstein dalam bukunya Good Delusion yang ditulis oleh Rich Data, agama yang dipeluk Albert Einstein maksud sama seperti pemahaman orang pada umumnya. Outdoor Games menjelaskan bahwa dalam dunia sid agama merupakan bentuk ketakjuban para pemikir terhadap semesta. Secara tegas, Albert Einstein mengatakan, apa yang kalian baca, maknanya agama saya tentu merupakan kesalahan banyak yang salah paham. Saya tidak percaya pada Tuhan. Secara profesional, kalaupun saya beragama, itu merupakan bentuk keterpesonaan tak terbatas pada struktur dunia yang bisa disingkap. Sistem sederhananya, saya adalah manusia tak beriman yang sangat religius.
itu merupakan kondisi beragama yang berbeda dan tidak ada kaitannya dengan mistisme, gagasan tentang suatu Tuhan personal sangatlah asing. Bagi saya, bahkan terlalu naif, Albert Einstein tak diragukan adalah seorang ilmuwan besar, tetapi agamanya sangat bertolak belakang dengan agama Yahudi. Paulus, seperti apa kekaguman Albert Einstein terhadap agama Islam? Sebagian besar orang akan sulit percaya bahwa Albert Einstein menyimpan rasa kagum pada agama Islam. Albert Einstein bahkan sempat mengatakan bahwa baginya Islam itu merupakan agama yang jauh lebih sempurna dan logis jika harus dibandingkan dengan agama-agama lainnya yang ada di dunia ini. Ketertarikan Albert Einstein pada agama Islam tertulis dalam sebuah surat rahasia yang ditulis dan ditunjukkan kepada Ayatullah Al-Uzma Roger. Dialah merupakan seorang ulama Islam Syiah yang cukup terkenal pada masa itu. Lewat surat untuk Tuhan kepada Garskin bahwa ia tidak sepemikiran dengannya dan tak menyukai klaim-klaim sang filsuf. Meski dalam buku berjudul Just Like the Biblical Culture Full yang ditulis Ergot Keyes menyebutkan nama Albert Einstein 11 kali dan mengusungnya sebagai fisikawan hebat. Surat juga menggambarkan pandangan Albert Einstein tentang agama dan Tuhan. Setahun setelah surat itu ditulis, Albert Einstein menghembuskan napas pada tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Dalam surat tersebut, Albert Einstein jika mengatakan bahwa teori relativitas yang selama ini ia buat memang mengacu kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Tak hanya dari Al-Quran, Albert Einstein jika mengambil ilmu dari banyak hadis, bukti lainnya menunjukkan bahwa Albert Einstein memang kagum pada agama Islam, terlihat dari isi surat yang ditulis tersebut. Di dalamnya memanggil Ayatullah Al-Uzma pada setiap surat yang ia tulis, yaitu dengan julukan Brock Roger di senior fisik asli. Dari surat itu tak dibocorkan sebab orang-orang selalu takut jika surat tersebut sampai ke tangan orang yang salah atau diterbitkan, maka akan terjadi kekacauan, sehingga surat tersebut disimpan pada sebuah kotak penyimpanan Philex. Bahkan Albert Einstein juga mengatakan longsor mulai digunakan untuk pembangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula yang selama ini dia kerjakan. Hal ini berangkat dari salah satu hadis yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis yang menjadi saudaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Allamah Majlisi tentang perjalanan Isra Miraj jasmani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terangkat dari tanah. Pakaian atau kaki Nabi menyentuh sebuah bejana berisi air yang menyebabkan air tumpah
Setelah Nabi Muhammad SAW kembali dari Mi'raj jasmani, setelah mulai berbagai zaman, beliau melihat air masih dalam keadaan tumpah di atas tanah. Albert Einstein melihat hadis tersebut sebagai khazanah keilmuan yang mahal harganya karena menjelaskan kemampuan keilmuan para imam Syiah dalam relativitas waktu. Menurut Albert Einstein, formula mematikan kebangkitan jasmani berbanding terbalik dengan formula terkenal relativitas materi dan energi, yaitu E/H sama dengan mc kuadrat, atau jika dibalik m dengan E berbanding c kuadrat. Artinya sekalipun badan kita berubah menjadi energi, tidak dapat kembali berwujud semula. Hidup kembali dikuburkan kebal. Yang dimaksud adalah manusia akan berkumpul kembali di padang mahsyar setelah meninggal dunia. Penemuan Albert Einstein itu sejalan dengan manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai padang mahsyar itu, pada hari ketika bumi itu anti dengan bumi yang lain, dan demikian pula ulangi dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Perkasa. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 48. Selain mengagumi agama Islam, Albert Einstein ternyata juga mengakui Nabi Muhammad SAW, bahkan terpesona dengan hadis-hadis yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pengakuan Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad SAW, seandainya menyangka bahwa ilmuwan tersebut pada abad 20 LBS, Albert Einstein pun mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Menurut Albert Einstein, Nabi Muhammad SAW memiliki pengaruh besar untuk mencegah maksud jahat Yahudi kepada Islam. Pengakuan akan ketahuan Albert Einstein terhadap Nabi Muhammad SAW itu tertulis dalam buku The Great Sixmania. Muhammad Einstein mengatakan, saya yakin bahwa dengan pemikiran dan mentalitas yang tercerahkan Nabi Muhammad SAW hingga saat ini masih merupakan kekuatan besar yang memusuhi Islam. Bukan cuma Albert Einstein yang mengagumi Nabi Muhammad SAW, ada juga pengakuan ilmuwan lainnya. Salah satunya adalah seorang penulis keturunan Yahudi yang bernama Michael Hart. Ia menempatkan Nabi Muhammad SAW peringkat pertama di bukunya The Book 100, Ranking of the Most Influential Person in History. Buku tersebut tentang 100 tokoh yang berpengaruh kuat dalam sejarah kehidupan manusia. Sosok yang juga mengakui Nabi Muhammad SAW juga datang dari pemuka agama lainnya. Ia adalah Pangeran Lev Nikolai Kai, atau bisa disebut sebagai Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia, pembaharuan sosial, pasifik, anarkis, Kristit, vegetarian. Tolstoy mengaku sebagai salah satu pengagum Nabi Muhammad SAW.
yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa untuk menerima wahyu terakhir melalui tangan hati dan akal pikiran sang Nabi Muhammad SAW. Daud LT mengatakan cukup yang menjadi alasan bahwa Muhammad SAW telah memberi petunjuk umatnya kepada cahaya kebenaran, menjadi umat manusia yang memihak kepada perdamaian dan ketentraman hidup dan membuka jalan bagi kehidupan di dunia dan peradaban dan kemajuan pesawat. Beriman karena ditemukan Albert Einstein ternyata memang sejalan dengan kitab suci Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW. Mengapa di akhir hayatnya Albert Einstein kagum pada ajaran agama Islam dan mengagumi Nabi Muhammad SAW? Maka sudah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak ada lagi keraguan lantas petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua. Wallahualam bishawab. Terima kasih yang sudah menonton, ambil manfaatnya dan jadikan sebagai pedoman kita untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.